hadapannya, HP-nya melihat live streaming Edis. Itu paham nggak? Makanya kalau Anda kagak paham kosakata umat pun, ya, Anda dengarkan penjelasannya. Jangan bicara kosakata. Kamu bilang bukan umat, loh, bukan pengikut. Kamu paham pengikut nggak? Bukan. Memangnya orang yang ada di orang yang ada di hadapan itu pengikut kamu gitu? Kamu bahasa Indonesia nggak, Yusuf? Anda belajar bahasa asal teks aslinya umat itu nggak? Saya tidak tanya asal teksnya. Kamu paham bahasa Indonesia? Astagfirullah. Makanya kalau anda nggak ngerti, lebih baik Anda mendengar gitu daripada Anda ngeyel tapi salah gitu. Tunggu dulu. Pikiranmu kacau dan tidak paham bahasa Indonesia. Anda belajar dulu SOPK yang benar, Anda belajar KBI yang benar dulu baru berbicara. Ya? Saya pikir Anda tidak paham SOPK nih. Udah? Saya koreksi Anda. Secara hukum, kapan orang Kristen deklarasi Edis TV jadi Tuhan? Oke, saya koreksi Anda. Kosakata umat itu, tunggu dulu, Anda sudah ngomong ya. Jadi dengarkan, saya koreksi Anda. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, makanya saya jawab. Dengarkan, saya koreksi dulu Anda ya. Kata umat itu bukan diambil dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang artinya ada di hadapan. Menurut Kamus KBBI ya, ada dua: penganut ya, terus pemeluk suatu agama. Oke? Oke, bagus. Kamu bilang apa? Terus pengertian kedua, kamu bilang bentar. Tunggu, kamu bilang bentar. Penganut berarti kami penganut. Sebentar, belum selesai. Yang kedua yang dimaksud umat adalah manusia keseluruhan tanpa memandang agama, oke? Apa bedanya? Nih makanya apa bedanya? Menurut KBBI dan menurut tulisan saya ya teman-teman, kedua adalah makhluk manusia secara keseluruhan. Yang dikatakan umat menurut bahasa Arab adalah yang ada di hadapan, bukan jamaat ya, bukan pengikut. Makanya kosakata umat yang dipakai itu Anda tanya menurut KBBI atau menurut bahasa mana umat yang Anda pakai, kan gitu ya. Yusuf, kamu katakan mana jemaat itu sudah dikategorikan sebagai pengikut Yesus, bukan orang Kristen. Aduh. Anda tahu kata jamaat dari mana? Saya ajarin kamu ya. Ini saya ajarin dulu ya. Anda bentar. Nih diam dulu. Saya ajarin Anda ya perbedaan kosakata jamaat. Ya nih jamaah artinya berhimpun. Beda dengan umat ya. Umat salah. Itu beda ya. Kamu salah. Makanya kamu salah tapi ngotot kamu gitu. Tidak paham kata jemaat dan berhimpun. Berhimpun itu sekarang saya tanya jamaat dari bahasa apa? Jamaat itu dari bahasa apa? Banyak belajar. Makanya kamu banyak belajar. Jamaat itu dari bahasa apa? Kamu bilang begini, tunggu. Kamu mengatakan bahwa coba saya tanya dulu, jamaat dari bahasa apa? Tidak perlu bahasa. Makanya banyak belajar, kagak usah ngotot. Indonesia. Kalau Anda kagak paham, kagak usah sok ngoreksi. Silakan Anda langsung tanya aja, enggak. Nanti kalau saya tanya balik, Anda macet gitu. Bodoh begini, Yusuf. Kenapa bahasa kasihnya keluar? Kamu belajar bahasa Indonesia yang baik. Kalimat subjek, objek, predikat dan keterangan tempat. Kalau tidak mengerti, lu bilang jemaat adalah berhimpun. Dari mana dasarnya? Makanya lu paham nggak penjelasan saya tadi? Penjelasan saya tadi Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak penjelasan saya tadi? Lu dengar. Coba dengarkan. Ini sekali lagi saya jelaskan biar Anda pintar gitu ya. Nih biar Anda pintar ya. Apa yang dimaksud jamaat dari bahasa mana ya teman-teman? Jamaah ya artinya berhimpun dari bahasa Arab. Nah, sedangkan imamah ya ini imamah biar teman-teman tahu yang namanya ummah nih ya teman-teman ya. Oke, nih yang namanya ummah ya teman-teman. Kita lihat aja dari bahasanya. Nih ya, yang namanya amamah, ummah di hadapan atau di muka atau di depan ya. Makanya kau belajar dari bahasa mana? Tunggu saya balik. Kau belajar di mana? Saya ajarin kamu ya. Makanya SPK yang benar. Saya ajarin kamu tentang SPK yang benar ya.
Dengar baik-baik Yusuf. Lihat. Loh, Dengar. saya tidak memakai bahasa Indonesia dari awal ya, nggak ada. Benar, lu diam. Oke, nah nih ya teman-teman, nih. Kok bodoh? Kasihan. Mari ya, saya koreksi dia ya. Coba Apa dengar. yang dimaksud Yusuf, imamah diam, ya, Yusuf, saya bantah kamu. keamiran Saya atau ajarin kerajaan ya. Artinya apa? Umat Edis, yang dimaksud umat Edis adalah orang yang mengikuti Edis ya dari live streamingnya dan yang selalu menonton Edis. kesalahan Itu kamu, umat tapi kamu Edis belum ya. berhenti. Yusuf, saya ajarin Oke, kamu tentang tuh, udah saya ajarin jelaskan. kamu tentang subjek, predikat, objek yang benar ya, supaya kamu Oh, paham. kita lagi bukan belajar Kenapa bahasa jadi Indonesia, kacau? bukan? Kenapa lu takut saya ya? Gini, Saya. kalau kau mau belajar takut SPOK, saya? ajarin anak kecil aja, ya. Kamu punya kegogohan. Makanya kalau kau kagak Kamu paham tidak bisa kosakata membedakan satu umat objek itu aja, predikat dengan yang namanya gini, objek. saya tanya kalau Kamu paham kosakatanya kan? umat Berhimpun itu manusia, masa umat manusia, kacau. apakah itu penganut atau pengikut? Yusuf, Umat berhimpun manusia beda itu dengan penganut jemaat. atau pengikut? Jemaat itu sama artinya dengan orang Beda, yang jemaat dengan umat beda, udah dijelaskan. Ya, nih ya teman-teman, apa yang dimaksud jemaat oleh KBBI ya? Nih ya, jemaat menurut KBBI ya teman-teman. Nih ya. Berhimpun. Ini Oke. adalah predikat, kalimat Nih, predikat ini ya. subjek. Objeknya ada kalimat di hadapan. Di hadapan itu adalah keterangan Nah. tempat. Kenapa lu nggak ngerti SOPK-nya? Nah ya teman-teman. Kacau kan? Makanya lu salah Nih, berdebat dengan ya. orang. Selama ini saya Teman-teman nonton semuanya, Yusuf beda orang, ya. jemaat dengan umat ya. Kalau jemaah itu merujuk kumpulan Jemaah orang yang beribadah itu tidak sama bersama-sama, khususnya dalam konteks Islam ya. Itu menurut KBBI, oke? Jadi orang yang berhimpun beribadah bersama-sama itu jemaat, beda dengan umat ya. Makanya kalau kau masih tahap belajar ya kagak usah sok ngoreksi gitu. Berani nggak? Oke? Saya jelasin. Kau tunjukkan Saya data kayak menjelaskan. saya dari Berani mana? nggak? Dari kamus Berani nggak ke saya jelasin? atau dari menurut KBBI Ini ke penakut atau juga menurut kami. definisi ke? Takut dia Kalau kau sendiri. SPOK Otaknya ajarin benar. anak kecil aja ya. Makanya kalau kau belum paham, kau kagak usah ngoreksi dulu. Kalau kau mau mendengarkan jawaban, maka ketika kau nanya dengarkan dulu sami'na wa ata'na ya teman-teman semuanya. Bentar dulu. Kalau kau kagak paham, kagak usah ngoreksi. Kalau kau bertanya, maka kau dengarkan jawaban, oke? Oke? Lu takut Yusuf? Kenapa lu takut? Makanya kau bisa diskusi atau kagak? Takut Kau paham diskusi atau Lu kagak? takut nggak? Kau takut atau seperti apa? Katanya lu hebat. Ya makanya kalau kau nanya dengarkan jawabannya, oke? Tidak mengerti. Makanya kalau kau nanya jangan banyak omong, dengarkan jawaban. Telinga dipakai, oke? Diam dulu Yusuf. Lu diam saya bicara. Makanya kalau kau ngomong saya dengarkan ya, saya nggak akan tebang Anda. Siap. Kalau saya Saya ngomong bicara dengarkan dulu ya. jawabannya. Saya bicara baru lu masuk lagi ya. Berani nggak? Oke, kau dulu Oke. bicara, habis Oke. itu saya nggak Saya tebang. bicara ya. Nanti saya akan jelaskan. Jangan ditebang, Oke. silakan. Saya pakai papan yang besar. Supaya Oke. Anda paham. Saya ajarin biar anak-anak ini ngerti nih. Jemaah sama arti umat, sama arti orang, itu adalah subjek. Itu belajar bahasa Indonesia kelas 4. Berhimpun adalah predikat. Sementara di hadapan adalah membuktikan di depan tempat. Anda paham ini kalimat dulu. Ini namanya keterangan tempat. Sementara ini predikat. Jemaat berhimpun di tempat mana? Misalkan di gereja. Ada tambahan di sini. Jadi ini kalimat predikat. Anda paham nggak? Jadi kalau diartikan sebagai jemaat sinonim daripada berhimpun, itu pemikiranmu kacau Yusuf. Siapa bilang ini jemaat sinonimnya berhimpun? Dari mana ilmunya? Oke, udah. Jemaat itu ibarat, dengar dulu. Jemaat itu ibarat orang, ibarat umat. Sama pengertiannya, perbedaannya di kata. Udah. Sementara berhimpun kayak bergereja, ya, beribadah. Kamu paham bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di hadapan seperti saya duduk di depan Yusuf.
Jadi ada perbedaan kalimat di situ. Masa Anda menjelaskan bahwa jemaat artinya berhimpun? Dari mana hukumnya? Dari mana ilmunya? KBBI Oke, udah. KBBI itu orang bodoh yang susun KBBI model begitu. Oke, sekarang Ini perhatikan tidak saya. bahasa Indonesia nih. Baik, sekarang perhatikan saya Silakan. ya. Udah. Ya, ini saya ajarin Anda jemaat bukanlah umat ya. Kata jamaah ya. Jamaah nih saya ajarin ya. Atau bahasa Arabnya jamaah ya teman-teman, dengan umat ini adalah dua kosakata yang udah beda ya. Nah ya, dari bahasa Arabnya. Lalu kita ambil aja ya kata jamaah menurut bahasa Arab artinya berhimpun. Oke? Ini menurut bahasa Arab dulu ya. Jamaah artinya berhimpun. Berhimpun. Atau menurut KBBI adalah orang yang bersama-sama beribadah bersama-sama, oke? Nih, bersama-sama. Nih ya, sesuai KBBI ya teman-teman, rombongan orang yang beribadah bersama-sama. Umat ya teman-teman, umat ini bukan jemaah. Umat artinya ada di hadapan, bisa ya, atau kaum, nih menurut bahasa Arab ya teman-teman, atau keamiran ya, bisa gitu, atau kepemimpinan ya. Ini sesuai konteks. Beda lagi umat ini dengan jemaah ya. Udah beda gitu. Sesuai dengan KBBI adalah manusia secara keseluruhan. Umat manusia keseluruhan. Oke, ini KBBI-nya ya. Jadi artinya apa yang dimaksud umat adalah orang-orang ya yang secara menyeluruh mereka itu ya adalah sebuah kaum yang salah satunya mereka ikuti dari aliran atau organisasi atau ya teman-teman sebuah perhimpunan yang mereka bikin. Ini umat ya. Makanya umat Edis kejang-kejang artinya umat Edis ya adalah penonton ya, penonton yang selalu di hadapannya ya melihat live Edis. Oke? Bedakan jemaat ya teman-teman nih, jemaah dengan umat ya, gitu. Makanya kau jelasin apa? Lihatlah secara tekstual ya, tekstual dari terjemah maupun ya. definisi. Silakan. Yusuf, boleh saya bantah ya. Sepertinya Anda tidak baca bahasa KBBI yang baik dan benar. Ya, tadi saya sudah menjelaskan. Saya buka juga di KBBI tadi. Anda tidak paham. Umat itu pengikut. Pengikut itu sama artinya dengan jemaat. Sama artinya dengan orang. You paham nggak? Yang berikut, di hadapan itu ibarat kata orang yang ada di hadapan orang. Di hadapan tuh kalimat merujuk kepada manusia, subjek. Lu nggak paham subjek, makanya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya bilang, jadi kalau pengertian umat adalah berhimpun, itu keliru Yusuf. Berhimpun tuh begini, umat berhimpun. Berhimpun artinya umat itu sama dengan orang berhimpun. Terus pengikut berhimpun. Berhimpun itu sama bergereja, beribadah. Sama, jadi kalimat yang menuliskan bahasa Arab itu keliru Yusuf. Ya? Oke, udah. Pengertian dari PKBB itu dipahami. Oke, saya buka laptop ya. Lihat, baca ini Yusuf. Ini kata umat, ini kan kalian Anda pakai AI kan? Saya juga pakai. Umat artinya para pengikut. Bukan di hadapan ataukah bukan berhimpun. Para pengikut artinya ini ada kata para di sini tuh lebih dari satu. Pengikut suatu agama, pengikut. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat pengikut Edis, iya. Tapi tempo hari Anda mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV, itu salah.
Sorry, Oke. bos. Kami ini Edis bilang apa? Kami orang Kristen tidak pernah mempersoalkan. Kenapa? Baik. Dengan demikian Anda sudah mendeklarasikan bahwa kami orang Kristen sudah menganggap Edis TV itu Tuhan. Salah. Oke. Itu penyesat. Sekarang Anda saya menyesatkan tanggapi ya. informasi yang hoax. Oke, saya Ya. tanggapi. Jadi, sebentar, Dari penjelasan 1 menit lagi. Anda, Ya. Lagi. Jadi Yusuf, Oke. tolong Anda bedakan kalimat subjek, ya, sinonim, antonim, SOPK, keterangan tempat, predikat. Jadi penjelasannya enak. Subjek, masa Anda mengatakan umat adalah berhimpun, itu saya bilang Anda kacau. Anda tidak Baik. mengerti subjek, predikat, objek. Oke. Anda tidak Baik. paham sinonim. oke udah? Ya? Oke, Oke. silakan. Makanya Anda tidak melihat penjelasan saya rupanya. Siapa yang bilang umat tadi berhimpun? Tunggu, coba buka rekaman, buka rekaman, buka rekaman. Nih. Buka rekaman. Nih lihat ya, saya tadi jelasin apa Ya, ya, buka rekaman, saya yang namanya berhimpun Putar ulang. itu Putar ya. ulang. Nih Tadi ya Anda catatan menjelaskan saya tadi ya, itu. jamaah. Jamaah yang berhimpun bukan umat, paham? Sebentar, tadi Anda menjelaskan dengan bahasa Arab ya. Pertama kali Anda menjelaskan saya. Ini apa nih? Ini jamaah berhimpun, catatannya Tadi masih Anda ada, menjelaskan, oke? Anda menunjukkan penjelasan dari bahasa Arab dan pengertian dari penjelasan bahasa Indonesia. Artinya oke. begitu. Tadi sebelum masuk ke sini Anda sudah menjelaskan terlebih dahulu, Yusuf. Oke, saya ini anak rekamannya hukum, ya teman-teman. setiap Teman-teman saya bisa pegang ini Ya. nggak ada saya edit atau saya coret, nggak ada ya penjelasan saya nggak ada ya. Anda mengatakan bahwa umat adalah berhimpun, itu Makanya Anda perhatikan Makanya penjelasan bilang Anda saya. tidak paham Yang namanya tidak paham umat, subjek dan sinonim, Yusuf. yang namanya Ini saya umat belum tidak masuk ke ada agama, saya Yusuf. menjelaskan Ya? itu Ini berhimpun saya belum nggak masuk ke ada. agama. Baru dari kalimat Oke. umat saja Anda sudah Coba kejang-kejang dengarkan dulu gitu. penjelasan saya tadi seperti Justru Anda apa. yang kejang-kejang, Tidak Yusuf. tidak ada saya menjelaskan yang namanya Ini mau jemaat, debat dengan Edis yang TV. namanya Dengan umat saya itu aja berhimpun bukan. nggak ada saya menjelaskan kayak gitu. Nggak ada. Ini namanya Oke manusia ya teman-teman, ini Penyebar hoax makanya namanya. kalau Anda menjelaskan lain, kalau sekarang saya lain. menjelaskan itu saya harap Anda memperhatikan tadi ya, Saya tapi nggak diperhatikan makanya makanya Anda sudah mendengar penjelasan saya tapi nggak nangkep gitu. Oke, bentar dulu, Anda udah ngomong tadi, saya udah dengar penjelasan Anda ya, makanya saya mute dulu gitu. Saya tidak ada ya mengatakan bahwa yang namanya umat itu berhimpun, nggak ada. Tetapi jamaat berhimpun. Lalu apa penjelasan saya? Umat ada di hadapan dan manusia keseluruhan sesuai KBBI. Yang namanya Edis ya artinya manusia yang mengikuti Edis ya dari live streamingnya penonton yang selalu di hadapan Edis. Bukan berarti pengikut sebuah keagamaan. Bentar dulu. Ya, bentar dulu. Dengarkan dulu. Jadi dia mengikuti umat Edis ini mengikuti live streaming Edis bukan berarti mereka beribadah bersama-sama yang dipimpin oleh Edis. Kalau kita mendengar kosakata SPOK, umat manusia, memangnya sebuah aliran yang dimaksud? Hah? Ayo saya mau tanya, umat manusia. Umat manusia itu bukan sebuah aliran ya. Bentar biar Anda paham gitu. Belum selesai, jangan dipotong dulu ya. Makanya saya mute dulu. Oke? Makanya yang dimaksud umat manusia itu bukanlah sebuah agama atau aliran ya yang mereka ikuti, bukan. Yang namanya umat manusia adalah manusia keseluruhan. Yang namanya umat Edis ya mereka yang mengikuti live streaming Edis, bukan beribadah. Pertanyaan, yuk lanjut dulu. Oke, bukan yang dimaksud adalah sebuah aliran ibadah atau keagamaan yang dibikin Edis, bukan. Oke, nah bedakan umat dengan jemaah gitu. Boleh saya masuk? Ya, terus. Jadi begini, awal pertama Anda menjelaskan keliru. Kalau sekarang saya setuju setelah saya menjelaskan bahwa Anda memahami. Yang kedua, kenapa saya masuk Yusuf? Sebenarnya saya ini paling tidak suka yang bicara agama. Saya paling benci. Tidak mau memperdebatkan. Karena saya ini dibesarkan belasan tahun hidup dengan orang Muslim. Kuliah S1, S2 saya tinggal dengan orang Muslim. Jadi saya sangat menghormati orang Muslim. Tapi yang saya ingin tantang Anda itu yang pertama Anda bilang Tuhan Kristen adalah Edis TV. Itu beda lagi, beda konteks. Nggak bisa. Saya jelaskan, oke? Bang, saya ini calon pengacara, Bang. Saya anak hukum. Setiap kali kita menyampaikan informasi itu adalah hukum.
100 kali kau orang hukum, saya nggak bergeming gitu. Itu Makanya Anda dengarkan. mengatakan bahwa Ya, mau Anda 100 kali orang hukum atau 100 kali jenderal, saya nggak bergeming Salah, gitu. Anda punya Dengarkan penjelasan dulu. keliru. Ya, Anda kan Saya mempermasalahkan yang kemarin tuh ya. Masalahnya Tuhan Kristen, Kristen penyembah Edis atau Tuhan Kristen Edis gitu. Kenapa nih kamera saya nih, Om Yusuf? Kenapa kamera? Oh ya, saya balik kamera Anda, saya jelasin Anda. Gini yang Anda permasalahkan kemarin apa? Entar, saya tulis dulu Edi. Diam-diam saya tulis ya. Saya mau berdebat dengan Anda mengenai itu kalimat. Secara hukum Anda keliru. Kakak boleh berdebat dengan Edis TV, saya sepakat. Kalian dulu berantem, saya tidak peduli. Tapi Anda mengatakan begini, saya tulis ulang ya. Tuhan. Ada kata Tuhan, pahami kata Tuhan. Kristen terus Edis TV. Edis TV, Itu ya betul. adalah Edis TV. Betul. Pertanyaan saya, ada kata Kristen di sini. Anda Baik. menggantikan kalimat Tuhan menjadi Edis TV. Anda paham nggak? Tuhan Baik. berarti Anda mengatakan bahwa kami sudah tidak pakai Tuhan, tapi yang kami pakai Edis TV. Kami menyembahkan Edis TV. Baik. Inilah kesalahan fatal Anda. Kalau maaf ya, host, saya minta maaf, Abang. Saya anggap Anda Abang ya. Kalau secara hukum Anda bisa dipidanakan. Saya hukum pidana. Jadi kenapa? Anda menggantikan kata Tuhan menjadi Edis TV. Artinya dengan demikian Anda menyebarkan informasi sesat. Sesat yang artinya Anda menggantikan kalimat Tuhan. Jadi Anda menjelaskan ke publik, ruang publik bahwa Kristen punya Tuhan tuh Edis TV. Baik. Gini, Anda satu hal Anda yang tidak bertanya kepada saya. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Nggak ada tanyakan itu. Jangan bicara kosakata. Jangan sampai ke situ. Waktu itu saya minta naik. Anda bicara kosakata, lalu Anda bilang kagak. Jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Sekarang saya tanya. Anda menggantikan, ini adalah kalimat ganti ya, adalah kalimat Tuhan. Anda bicara kosakata, tapi jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Anda ganti menjadi Edis TV. Oke. Ada TV terus Kristen. Sekarang saya mau tanya Anda sedikit. Tuhan Kristen. Mau tanya Anda sedikit. Saya tanya Anda tahu nggak? Saya dapat kosakata Tuhan itu dari mana? Kosakata Tuhan. Anda yang tahu, maka Anda menjelaskan ke kita. Makanya lebih baik Anda bertanya dulu, kagak usah ngotot. Makanya Anda menjelaskan. Makanya dengarkan nih jawaban saya ya. Oke, dengarkan. Baik. Tuhan Kristen Edis TV. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Adalah dari Edis TV sendiri. Ya. Apa yang dimaksud Tuhan? Bentar, tunggu. Ya, tunggu. Sabar. Ya, sabar. Dengarkan dulu penjelasannya ya. Saya potong 1 detik. Setiap kali harus dibuktikan dengan yang di mana? Tolong buktikan. Oh iya, makanya dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Ya, rekamnya. Kosakata Tuhan ini didapat dari Edis TV sendiri. Apa yang dimaksud Tuhan menurut Edis TV? Yang namanya Tuhan adalah yang diikuti dan ditaati. Jadi kata Edis, bentar. Kan nggak mau dengar. Anda mau diskusi atau mau saya turunkan? Saya minta kalau Anda berbicara langsung membuktikan. Mana? Bentar, saya jelaskan dulu kosakata yang saya dapat, oke? Jadi menurut definisi Edis, yang namanya Tuhan ada yang mengikuti dan ada yang menaati. Artinya orang yang mengikuti kata Edis ya dan menaati itu artinya menuhankan. Itu kata Edis, oke? Nah, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Menuhankan ya, akar kata dari menuhankan adalah Tuhan. Yang mengikuti Edis adalah umatnya, yaitu orang-orang Kristen yang percaya dan ikut di lab Edis. Umat Islam nggak ada yang percaya. Ingat itu. Jadi hanya Kristen yang percaya dengan Edis, ya tidak ada umat Islam. Makanya di situ dapat kosakata Tuhan dan Kristen karena sesuai dengan definisi Edis. Oke, saya tambah ya, boleh ya? Nah, jadi yang menyebarkan informasi sesat siapa? Saya atau Edis? Tunggu, saya
Sebentar. Saya tanya dulu kepada Anda Tolong Anda buktikan yang ke saya. menyebarkan Nggak bisa informasi ngomong. sesat Nggak menurut bisa. penjelasan Saya Anda harus tadi, bicara Edis soal atau bukti. saya? Tolong buktikan dulu ke saya, baru saya akan bilang. Tolong buktikan. Oke. Buktikan. Kalau Hmm. dengan saya anak hukum, saya bicara bukti. Kalau tidak bukti, saya bilang tidak. Iya. Ya, saya anak hukum, saya berbicara bukti dan fakta lapangan. Tolong buktikan. Sekarang anda, apa tanggapan Anda sambil saya cari? Sekalian, kalau memang Edis TV ngomong gitu, saya akan naik, saya akan protes dia. Saya orangnya Iya, protes lah dia. Memang. Seandainya, tapi Anda buktikan ke saya yang kedua. Kakak Yusuf, kalau Anda tulis bahwa Tuhan gitu, harus dalam kurung sumbernya. Sumbernya Edis TV, biar Edis TV yang bilang berarti aman. Tapi kalau Anda tulis itu, Anda sudah deklarasi. Mana buktinya? Tolong buktikan. Bentar. Saya bukakan PT Edis saja langsung ya, banyak kok. Ya. Buka, silakan. Tunggu. Bentar, ya. Debat sama saya pun ada juga ya, teman-teman. Ya udah buktikan. Saya butuh Sebentar, bukti. saya Tidak bisa ambil asal ngomong. PT-nya. Dengan saya butuh bukti. Setiap kata harus dibuktikan dengan kenyataannya. Bentar. Bentar dulu ya, saya lagi buka. Bentar. Oke, tunggu. Oh, ini bukan. Lupa saya ngeletakin filenya. Tunggu. Oh, ini bukan masalah nabi itu. Nih, Anda bisa lihat di PT ini ya. Tolong besarin. Volumenya dibesarin. Maka Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab mengakui bahwasanya mereka menuhankan Muhammad. Ya. Oke, bahwasanya Muhammad adalah Tuhan mereka. Ya. Oke, terima kasih. Ini kan keren kita diskusinya. Teman-teman rekam dan bagikan. Ya. Ada lagi seorang muslim namanya siapa? Banyak nih ya. Tunggu dulu. Bentar. Pernyataan dengan Bentar. Biar kita catat soalnya sudah 14. Gue bilang ke Arafah. Apakah Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti Bentar, kita cari yang lain lagi ya. Banyak masalahnya. Itu enggak secara hukum keliru. Jadi begini, kakak. Nah, oke. Nih. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Nah, bukan nih. Saya Rashid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Betul. Sekarang coba kamu buat pengakuan. Muhammad adalah robnya umat Islam. Silakan. Muhammad orang yang kami muliakan. Lihat kan, kayak gini kalau ngomong sama muslim. Apa itu menerobkan? Aduh, berat. Mana hadis? Wahai kaum muslimin, kalian Bentar, ini dia potong atau kagak? bahwasanya seorang muslim Rashid informasi. alias Ibes mengaku bahwa Muhammad itu adalah robnya. Tapi kalau saya suruh dia dengan kesadaran ngomong Muhammad adalah rob, nggak berani. Oke. Rashid, Kita ambil yang lain lagi videonya ya, bentar. Tunggu dulu, saya tanya. Tadi kan Anda mana yang mengatakan benar ini? bahwa Siapa Kristen tuannya orang mana Islam? kalimatnya? Allah bin Muhammad. Siapa tuannya? Meninggal. Ayo. Siapa tuannya orang Islam? Ayo. Allah atau Muhammad? Ayo. Diam. Diam. Dipotong-potong Edis, baik. Jangan salahkan, kan Anda bilang kan ada. Tolong buktikan ke saya secara hukum. Allah. Berarti Allah Tuhan. Allah Tuhan. Berarti Allah Tuhan. Ini
Gini, bentar. Saya nggak ambil di PT Edis. Saya ambil di YouTube saya ya. Bentar. Oke, Saya ambil di YouTube Anda saya buktikan. dulu. Oke. Sekarang buktikan. Oke, bentar. Saya Tunggu sabar ya. Sabar. Gampang, banyak rekamannya di YouTube ya. Ya, tapi jangan bilang banyak tapi tidak bisa. Ya buktikan iya ke saya. banyak memang banyak. Oh, Buktikan dulu jangan asal banyak itu. nih, anak ya. yayasan juga bilang banyak. Nih, bentar. Keponakan saya masih SD, Media, juga bisa. media, oke, media channel. Nih ya teman-teman, bentar, terganggu yang lab di ini ya, yang di lab Jangan YouTube ya, tipu sebentar ya. lagi, Yusuf. Dengan orang Apa? lain boleh tipu, saya tidak bisa dibegitu. Ya memang nggak bisa, saya nggak bisa ditipu. Berarti selama ini Anda menyampaikan Tuhan Kristen ini adalah Edis TV itu Anda Iya menyebarkan memang informasi betul, hoax. ya betul. Buktinya Bukan hoax, itu memang real dari Edis. mana bukti? Mana bukti? Tunjukkan ke saya. Bentar. Mari teman-teman kita lihat ya. Nih ya. Kan dari remah-remah itu. Apa kamu tuh dan kata Yesus mau tanya? Besar orang Ismail atau orang mana? Besar iman. Sehingga Ya. sendiri tanpa kau sadari. Ntar saya bukakan dulu. Nah, ini kah rekamannya teman-teman? Kayak anjing betul. Bukan ini. Sabar ya, karena rekamannya terlalu banyak, saya bingung video yang mana gitu. Udah Yusuf, lu kalah dari saya. Orang Yusuf. Apanya? Kau cari menang ya menanglah kau ya. Ngapain saya cari menang? Ya, saya cuma anak hukum dan anak teknik. Tapi kalau debat Nih. Ya. Nih ya. Bentarnya banyak rekamannya. Jangan asal Nggak bicara usah banyak. yang Itu ini, anak nggak usah hukum dan yang ini. Saya ambil yang lain aja Putar aja, nih. putar, buktikan. Nah. Pernah coba-coba sama perempuan Sunda. Demen kali itu sama perempuan Sunda Tuhan kamu dis. Simak dulu kau ya. Oh ya, jadi kau nggak usah dulu urusin masalah syariat agama Islam yang sudah sesuai dengan konteksnya dan sesuai hukum dunia. Coba kau urusi dulu kitabmu. Kenapa Tuhanmu mengatakan lubang pesundal itu sempit? Kayak gimana itu? Kau jelaskan ya. Sudah kau bilang di sini Des ya. Nih, Des. Yesus menuhankan iblis. Berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya. Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya. Panik kau sekarang ya. Jangan panik. Mana kalimatnya? Mana? Oh. Kamu gitu. Oh, ini dipotong. Nah, nih. Ayat ke-51, teman-teman. Oke. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 51 itu bunyinya jelas sekali ya. Sungguh ya, kami telah, saya bacakan ya, surat Al-Ahzab 50 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Saya bacakan kepada Yusuf. Waktunya mana, Sob? Oke. Waktu jalankanlah. Ngomong melulu kau. Baik, saya bacakan ya, surat Al-Ahzab ayat 51 nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah bagimu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Nih, katakan ini. Dan perhatikan, dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan kepada semua orang-orang mukmin. Sob, kamu tahu Sob apa komentar Aisyah kepada ayat ini Sob? Tahu nggak Sob? Tolong Sob, lihat sini Sob. Komentar Aisyah
Aisyah berkata, sungguh demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa atau Menuruti ya, oke. Satu menuruti kata Edis, oke ya. Bentar dulu. Aisyah kecuali sigap Menuruti ya. Satu. Ini fakta, Sob. Sob, coba Sob lihat sini, Sob. Saya tanya kamu, Sob. Menurut Aisyah, bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sikap menuruti keinginan Muhammad. Aisyah di sini lancang nggak, Sob? Kurang ajar nggak Aisyah di sini ngomong gitu? Atau memang dia fakta mengatakan itu fakta nggak, Sob? Lalu kamu mengutip Amsal, mengutip ini, aduh. Parno banget sih, Sob. Ini panjang videonya. Kalian begini. Kalau kau mau cari ini 40 menit ya. 40 menit. Oh, nggak Oke. bisa alasan dengan saya. Kalau kau mau tonton sendiri video edisnya ya, silakan kau ambil video edisnya di bagian ini di channelnya sudah ada juga ya. Yang dimaksud edis mengikuti dan menaati menuhankan ada di video ini. Silakan kau ambil dulu di situ. Saya udah tunjukkan video dan channelnya ya. Silakan kau ambil di situ karena kalau saya putarkan selama 40 menit kelamaan. Kan gitu. Itu kamu Oke. Tuh. Kamu mau membohongi masyarakat. Enggak ada bohong, enggak ada bohong. Oke. Silakan kau ambil dulu. Kau nggak bisa bohongi saya, nggak bisa. Begini. Oke. Kristen adalah Edis TV. Iya betul. Buktikan kalimat ini ke saya. Edis Itu kalimat dari Edis. Videonya ada. Oke. Iya videonya kau buka sendiri. Tadi saya udah tampilkan. Ya tampilkan dari video yang panjangnya. Silakan kau ambil di situ. Saya suruh Anda memaparkan Anda Oke. dalam hukum. Saya Dengar ya. dalam hukum kalau sudah ada bukti yang panjang yang real tanpa edit, kau bisa saya hukum balik. Ya, nggak bisa. Saya bicara. Oke. Dengar ya. Saya ngomong satu menit Oke. ya. Di dalam Nah, hukum, makanya Anda yang kalau sudah mendalilkan, ditunjukkan, mari kita cek gitu. dengar, nggak bisa. Anda harus buktikan. Dengar. Nggak bisa Dalam kayak hukum, gitu. Saya bicara Oke. hukum dunia ya. Dalam hukum Anda yang mendalilkan maka Anda harus membuktikan. Tolong buktikan ke saya. Ya iya. Mana? Saya tampilkan video 40 menit ya. Silakan kau cari di situ buktinya ya. Kalau terbukti saya bisa hukum Anda balik ya. Karena Anda minta dalil lalu ketika saya buktikan Anda mengatakan salah, saya bisa hukum Anda balik. Oke? Terbukti. Oke ya. Baik. Saya akan hukum Anda balik. Sekarang buktikan. Oke. Banyak. Ini anak SD pun bisa cari 40 menit ya videonya. Kalau gini. Kalau kau mau ya gini. Kalau kau mau kau ambil atau kau buka live streaming sendiri, sediakan waktu 40 menit untuk membuka dari bukti yang saya tampilkan, oke? Bicara begitu. Dengar ya. Makanya bicara coba dengar. Kalau orang menunjukkan bukti, buktikan satu persatu. Kalaunya satu bukti sudah terbukti, ini di sini ada videonya. Mari cek bersama, ya. Oke? Yusuf, saya kasih tahu Anda ya. Tuh. Kalau Anda tidak mampu membuktikan, maka Anda jangan pernah Saya bicara. sudah tunjukkan buktinya. Tinggal Anda cari ya. Tinggal tuh ya. Tinggal Anda cari ya. 40 menit. Nggak mungkin saya bukakan di sini 40 menit. Oke? Oke. Meminta Anda membuktikan. Di dalam hukum saya sudah bilang Anda yang mendalilkan maka Anda harus membuktikannya. Iya, Itu di dalam pidana. hukum saya mendalilkan, saya membuktikan jika terbukti tuduhan Anda saya anggap fitnah dan bisa saya hukum Anda balik, oke? Mana? Gimana? Ayo. Mana buktinya? Buka live streaming 40 menit tadi kita buka, oke? Nggak bisa 40 Nggak bisa 40 menit saya bukakan di sini, nggak bisa. 40 menit saya bukakan di sini karena saya live streamingnya terbatas. Oke? Yusuf tidak punya data, ya? Punya data saya. Tadi ya ada banyak dari video edis yang saya tampilkan. Satu menuruti, yang kedua mengikuti kata edis ya. Itu artinya menuhankan ya. Saya tanya, tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan
asisten ada Edis TV. Tolong buktikan ke saya. Oh ya iya memang. Jadi kata Edis TV kayak gini ya, sesuai dengan perkataannya ya. Mana? Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Mana Kristen kalimatnya? mengikuti live Edis dan Mana taat kalimatnya? dengan omongan Edis Berarti sesuai yang dengan nilai perkataan Yusuf Edis, menyebarkan maka informasi palsu. Kristen telah mengganti Tuhannya dengan Edis. Edis itu Oke? bilang. Mana Nah Edis tuh, bilang? oke? Buktikan. Berarti saya bilang, Edis ini Yusuf telah menyebarkan informasi palsu. Oh enggak. Itu informasi yang betul Mana itu buktinya? ya. Mana. Nih ya. Putar. Putar sekarang saya dengar. Putar. Mari putar. Putar pernyataan mau jam sampai pagi saya siap duduk jaga. Sampai putar. Jangan kerasukan. Lu yang kerasukan Karena masalah begini informasi. teman-teman, Lu saya tidak punya dulu bukti. pernah mengemukakan satu gagasan yang saya sebut dengan teologi maling. Ah. Apa itu teologi maling? Teologi maling adalah sebuah paham teologi di mana ide-idenya itu didapatkan dari maling atau dari mencuri. Contoh, di Yahudi dilarang makan babi, dia ikut-ikutan makan babi, dia ikut-ikutan nggak makan babi. Oke. Nanti ditanya, kenapa nggak ikutan makan babi? Bingung. Ini punya kasih malu ya. Di Yahudi ada konsep tentang Mesias. Saya kasih malu kau ya. Dia nyolong. Satu, tutup mulut dulu kau. Kau tutup mulut dulu, tutup mulut. Oke? Di Yahudi ada Tutup mulut, dengerin kata Edis, tutup mulut, tutup mulut. Kami sunat. Nah, ya. Bingung juga. Dulu itu sempat viral itu yang saya katakan teologi maling itu. Teologi maling seperti itu. Dia melihat, dia pengen nyiptain agama baru. Nyiptain agama baru. Lihat orang nih. Tuh orang Yahudi nggak anu itu sunat. Kayaknya keren. Kita ikut-ikutan ya. Ya, ikut-ikutan. Wajib kamu bersunat. Nah, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan teologi maling. Karena yang namanya maling-maling itu teman-teman, dia nggak tahu bagaimana cara kita bisa membedakan seseorang itu memegang barang aslinya atau memegang barang curian. Ketika seseorang itu tidak mampu menjelaskan asal-usul barang yang ada di tangannya. Contoh, saya pegang HP nih, ya kan? Dari mana kita bisa tahu bahwa HP di tangan saya ini dari maling atau enggak? Ketika kau tanya asal-usul HP itu. Beli di mana? Ya kan? Apa isinya? Apa passwordnya? Apa ininya? Segala macam isinya apa? Segala macam. Tahu. Karena punya kita itu. Nah, tapi kalau maling ditanya beli dari mana? Gitu. Karena dia maling kan? Beli dari mana? Apa? Passwordnya apa? Nggak tahu, dia bingung karena dia maling. Nah, begitu juga teologi maling. Ya. Kalau dia punya asli itu barang, ide teologi itu, gagasan teologi itu dia punya, ditanya dia sunat. Oh, sunat itu begini, asal usulnya begini, dari Abraham begini, mengadakan perjanjian begini, umur 8 hari harus bisa bla bla bla. Nah, kalau ada orang bikin agama baru, ikut-ikutan nggak sunat, tapi ditanya nggak tahu apa, itu disebut dengan dia maling, teologi maling. Gitu loh ya. Jadi harap teman-teman ngerti. Oh, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini yang mengikuti, hanya mengikuti Abraham itu. Saya ambilkan videonya banyak ya. Sabar ya. Banyak videonya ya. Nih, tanya lain. Yusuf kayaknya tidak nyambung. Saya tanya lain, jawabannya lain. Oke. Apa? Tadi buktikan. Ya, satu mengikuti ya. Saya tidak tanya mengikuti. Anda kan Iya. mengatakan bahwa Tadi yang saya jelaskan apa? tadi Anda Yang saya jelaskan tadi apa? Kau ini dengar atau kagak? Ha? Anda tadi mendengarkan nggak penjelasan saya? Yang namanya mengikuti kata Edis dan menaati artinya menuhankan. Anda dengar nggak tadi penjelasan saya? Tadi lu mengatakan bahwa judul itu tuh datangnya dari Edis TV. Edis betul. Makanya saya tanya, gimana terus? Edis TV katakan? Ya tadi satu, yang 40 menit satu, ya
udah 2 ya. Terus nih ya, apalagi nih, apalagi yang kata Edis ya. Saya minta Nih Anda saya buktikan. ambilkan yang di Ar-Rasyid lagi 1 ya teman-teman. Yang kata Edis ya. Ar-Rasyid nih di Rasyid pun ada rasanya itu ya. Pertanyaan saya kok penjelasannya lain. Ar-Rasyid, kau minta video kan? Ya, silakan. Iya makanya udah 2 video saya tunjukkan dah ya. Saya mute ya. Oke ya. Kali ini saya mute. Makanya Saya jangan dengar, panik kau ya. Kamu yang panik ketika saya Di Ar-Rasyid ada ya. 40 menit. Oh, ini terlalu banyak. Oke, ini di Ar-Rasyid. Video Edis di Ar-Rasyid mana teman-teman? Saya lupa. Waktu Edis mengucapkan kata-kata Edis yang namanya menuhankan, mengikuti dan menaati. Tuh mana tuh? Lupa saya. Tar. Sama saya pun dia debat kayak gitu ya. Yusuf, saya bukan orang intelijen. Kalau dapat orang pendeta saja lu sudah kalah ya. Ini cuma anak teknik ya, teknik anak hukum. Tapi lu sudah kalah. Apalagi dapat orang pendeta, lu kalah telak. Ini mau debat di TV. Pendeta kau yang terbaik aja nggak bisa ya hadapi saya. Sekarang kalau mana kamu bisa lakukan, tolong buktikan. Oke nih, nih. Bicara masalah Mana? Oke, kita dengar ya. Robnya umat muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu. Edis. Ya, Rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Oke. Sama Hanya persis itu. dengan apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, atau bahasa Jawanya Gusti. Ya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang Mengatur, memimpin, bin, mengendalikan, mengendalikan, memelihara, cara, ataupun memiliki hadap sesuatu. Itu definisi Rob. Nah ya, definisi Tuhan menurut Edis ya. Mengendalikan, Oke. Nah, dengar kau. memimpin, mengendalikan, memimpin, dan memiliki. Nah. dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa ditambahin Oke. juga. Kalau bisa kurang. Oke. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan. Oke. Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Nah. Mengatur pola pikir orang. Sabar dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan itu adalah sebentar dong. Kok nggak Holy biarkan kok? Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Silakan. Oke. Direkam ya teman-teman ya. Direkam. Islam direkam. Yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang Saya suka tidak mengatur menyembah pola manusia. pikir orang Kristen. Oke. Gimana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis Saya sedang tidak mengendalikan orang Kristen. pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Edis sedang mengatur. Silakan. Oke. Pertama tadi mengatur. Edis sedang mengatur caranya agar Habis kau malam ini. menuhankan manusia. Oke, saya Hmm. Tandung saya menjelaskan kali ini. Dengar dulu kau ya. Memakai akal bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Memimpin. Sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraan-pembicaraannya, dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Banyak orang. Dan memiliki, Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Maksa Edis. Kok maksa? Ya, tapi kamu Nah, ya. Ya, mari kita kembali. udah panik. Enggak panik. Sebentar, singkat saja, simple. Seperti simpel. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nggak jawab. Simple, saya tanya. Ngerti nggak? Hah? Kembali Tidak. Ini. Nabi Muhammad, Nih, Nabi kasih. Muhammad mengatur. Oh iya. Ini makanya saya nggak mau mengatur. diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, iya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui.
Oke. Apa dia mengakui? Tapi Edis sudah Terserah. Edis Masalahnya saya tidak mengakui. Sekarang begini, dengar dulu. Makanya dulu, kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya, tenang. Malu Ini. ya, malu ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah Mengakui, baik. Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, ya. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat Muslim Allah juga adalah Rob? Ya Rabbul Alamin. Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang saya tanya, apakah dengar? Allah memimpin umatnya? Kami memimpin, baik. Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat Muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat Muslim bukan Allah. Bukan. Itu Allah itu. Iya. Oke, sebutkan saya definisi. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat Muslim? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Iya, makanya saya bilang. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ya. Jadi gini, maksud saya itu begini. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Cuman ada bedanya. Cuman ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Kau ambil aja videonya ya, kelamaan. Oke. Jadi apa kata Edis? Bentar, kau udah dengar dulu. Saya udah tampilkan bukti, makanya ya kau dengar dulu. Apa yang dikatakan Edis? Yang namanya memiliki, mengikuti, menaati, memimpin, membimbing, artinya menuhankan. Ya. Oke. Kalaunya sudah menuhankannya sesuai dengan definisi Edis tersebut dari beberapa video yang saya berikan, belum lagi yang lain-lain saya berikan kepada Anda, masih banyak gitu waktu dia diskusi dengan saya. Ya, maka dari itu sesuai dengan kata Edis ya, Kristen telah dibimbing Edis, Kristen telah diikuti, Kristen mengikuti Edis, terus Kristen juga sekarang menguasai, Edis sekarang menguasai Kristen, membimbing Kristen, terus Kristen menaati Edis sesuai dengan kata Edis tersebut ya. Makanya artinya Kristen menuhankan Edis ya. Tapi apa? Di dalam video ini definisi Edis dipakai oleh Rashid, lalu Edis membantah. Ya. Yang jelas mau dibantah Edis atau tidak, maka definisi itu kita pakai dan kita kembalikan ke umat Kristen. Oke? Ya. Semua. Boleh saya jawab ya. Yang pertama, berarti saya menilai Yusuf tidak bisa membuktikan tentang kalimat ini. Sudah dibuktikan. Enggak. Sudah dibuktikan ya. Kedua. Dengan 3 video ya teman-teman, sesuai perkataan Edis ya. Oke? Oke, sesuai dengan perkataan Edis. Kau kagak usah, kau akan kuhukum balik ya. Ingat itu, dengan bukti ini kau akan kuhukum balik gitu, oke? Yusuf. Oke, gitu. Dengar baik-baik Yusuf. Makanya ini buktinya ya teman-teman, tidak ada bukti, selalu ada bukti. Dah. Dengar dulu Yusuf. Yusuf dengar, boleh Oke, bicara? ya. Silakan tanggapi. Sampai beberapa video Anda putar saya tidak temukan satupun yang Edis bicara. Yang Anda sebutkan tuh Edis bertanya, Tuhan adalah Rob. Si kawan itu ganti Tuhan menjadi Edis. Jadi kawanmu itu yang menggantikan Tuhan menjadi Edis. Jadi Anda tidak paham. Makanya Yusuf, si Edis menjelaskan tentang aturan sebagainya.
Kenapa Anda tidak mengerti? Makanya Yusuf tidak nyambung. Loh, Jadi, Anda nggak nyambung dengan video ini tadi, nggak nyambung Anda. kamu nggak ngerti. Dengan Oh, apa? baik. Dengan Nanti gini aja. Berarti kalau Anda masih nggak nyambung ya, Kenapa Anda kamu tonton takut sendiri bicara? apa yang dimaksud Edis dengan Tuhan atau Rob ya. Anda tonton Tunggu dulu, sendiri. Yusuf. Nanti Kalimat ya. ini kenapa Bukan saya bukan tidak bukan itu karena Buktikan. kata Edis menjabarkan dengan Rashid tersebut ya, dengan takut, saya Yusuf. juga. Saya setuju. Bentar Sekarang dulu, saya dulu. bentar dulu. Saya Ya, Sekarang saya dong. jangan panik Pikiran sama dong. saya gitu. Kamu Jadi yang panik, penjelasan pikiran. Edis di video itu bahwa ya yang namanya membimbing, menaati, mengikuti artinya Rob. Rob artinya Tuhan, oke? Disitulah kita dapat kosakata Tuhan, oke? Oh, berarti Paham? begini, Edis. Paham? Saya membantah Anda tidak mengerti. Jangan Anda dibantah saya, bantah ke Edis dengan ya. Saya ngomong pakai dengan saya. pakai Kamu bicara, definisi saya diam. Edis Kenapa tersebut, saya bicara, oke? Anda berisi. Ada Hah? etika diskusi kan? Sekarang saya ya, jangan potong. Kalimat Silakan. Tuhan Kristen Edis TV berbeda dengan yang tadi dijelaskan, namanya kalimat penjelas. Ya, penjelas itu berbeda, kalimat mengatur itu berbeda. Saya tanya, Anda bicara lain. Anda kan menulis di caption judul kemarin Tuhan Kristen adalah Edis TV. Katanya dari Edis TV. Saya suruh Anda membuktikan kata ini, kok Anda tidak bisa buktikan ke saya. Rupanya nggak Mana paham videonya? teman-teman dari tadi. Panik dia. Kamu yang panik. Aduh. Panik. Yusuf, Dengarkan saya sekali tidak- lagi. Saya tadi menjelaskan dari mana? Dari mana Aduh. saya dapat kosakata Tuhan? Yusuf, Ngerti kan? saya masih bicara, tolong mendengar dong. Ya makanya coba Jangan potong-potong. Anda Ketika cerna saya dulu potong, penjelasan Anda saya. Coba Saya diam dulu. menemukan kosakata Tuhan dari definisi yang Berarti dipakai Edis, oke? Kesimpulannya, saya kesimpulan buat Anda ya. Anda yang menciptakan kalimat Tuhan Kristen adalah Edis TV, begitu ya? Oh iya. Benar, udah ya. Dia. Iya, Tuhan Kristen Edis TV Berarti karena bukan Edis diambil, TV yang ingat, menyampaikan. ada